Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuatkan burung sogon kita itu menjadi fighter, atau intinya mau narung di gantangan maupun narung untuk kita di track teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dulu, di like, di share, dan di komen, dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video ke dalam channel YouTube saya. Nah, bagaimana sih cara membuatkan burung sogon kita itu menjadi fighter atau mau narung ketika kita dilombakan atau di track? Sebenarnya untuk membuatkan burung fighter ini ada yang dari pakan, ada yang dari perawatan, dan ada juga dari umur usia teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dari soal perawatan dulu nih. Nah, jadi untuk soal perawatan, sebenarnya untuk perawatan burung itu sama, tetapi ada yang beda karakter, ada yang sama. Jadi setiap burung itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda, teman-teman. Tapi untuk soal perawatan lah sama, misalnya dari embun. Nah, kita mulai dari embun, teman-teman. Nah, yang pertama, kita wajib untuk mengembunkan, teman-teman. Karena selain untuk menggacorkan burung juga, embun ini juga bisa membuatkan si burung itu menjadi sehat. Nah, khususnya untuk burung yang sakit, kita jangan terlalu lama untuk diembunkannya, teman-teman. Untuk yang kedua nih, penjemuran. Nah, penjemuran ini kita bisa lakukan dari 2 jam sampai 1 jam sampai 2 jam, tergantung cuacanya terik matahari. Nah, setelah itu kalau teman-teman misalnya ada umbaran, saya sarankan untuk diumbar, teman-teman, baik 1 minggu 3 kali maupun 1 minggu 2 kali. Nah, setelah itu di terapi sauna, teman-teman. Nah, terapi sauna ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali untuk burung ya. Dan misalnya teman-teman mau di terapi sauna, sesuaikan atau pilihlah sesuai yang teman-teman butuhkan. Nah, terus itu kan yang tadi nih, yang soal perawatan. Jadi dari embun, dari jemur, dari pengumbaran, dari terapi sauna, teman-teman. Nah, kita akan membahas ke Nexstar, teman-teman. Nah, sebenarnya Nexstar ini banyaklah di kios-kios yang sudah terjamin kualitasnya. Tetapi kalau menurut saya sih, Nexstar yang lebih terjamin itu Nexstar yang dibuat racikan sendiri. Karena kita bisa membuatkan takaran dari si Nexstar tersebut. Nah, untuk membuatkan burung fighter, kita bisa memberikan Nexstar yang sangat bergizi atau sangat kental dengan si Nexstar tersebut. Nah, jadi Nexstar ini adalah manfaatnya supaya si sogon kita itu naik dulu nih birahinya, teman-teman. Nah, jadi untuk membuatkan si burung fighter atau si burungnya itu mau narung, kita harus harus membuatkan si birahinya itu naik dulu nih, teman-teman. Baik dari emosi maupun dari birahinya harus seimbang. Nah, misalnya burung yang sudah birahinya seimbang atau sudah pas dengan takaran si Nexstar tersebut, itu pasti udah enak lah teman dibawa kemana-mana. Baik sogon teman itu masih hijauan, trotol maupun udah plumet. Misalnya dari trotol itu burung itu udah ngeleper, nah itu pasti di plumetnya itu akan bagus sekali, teman-teman. Dan misalnya di hijauan udah ngeleper, itu pasti udah bagus sekali si burung tersebut, teman-teman. Nah, jadi untuk Nexstar ini manfaatnya untuk menjadikan burung fighter itu yaitu untuk menaikkan birahi dan emosinya, teman-teman. Nah, jadi untuk burung yang kurang birahi atau burung di track nih cuman diem aja nih, cuman melongo, cuman melihat, cuman loncat-loncat doang, berarti itu burung yang kurang birahi. Ya, caranya kita bisa membuatkan Nexstar yang kental, Nexstar baik dari Nexstar beli maupun Nexstar yang kita racik sendiri. Saya sarankan sih untuk menggunakan racikan sendiri, misalnya dari sirup, kuning telur, gula, dan madu. Takarannya kalau saya sirup itu 10 sendok makan, kalau madu itu cuma 5 tetes, kalau kuning telur cukup 2, dan air gula itu saya suka dipisah, jadi tidak disatukan dengan sirup itu, teman-teman. Nah, jadi kita itu harus menaikkan dulu birahi dari sogon otong kita. Nah, teman-teman, umur itu kalau kata guru saya pencinta burung sogon, itu bisa mempengaruhi mental si burung menjadi fighter atau tidak. Nah, biasanya burung yang umurnya masih muda cenderung si mentalnya itu masih belum stabil atau birahinya itu masih belum stabil. Tapi ada beberapa cara yang bisa membuatkan si burung kita itu mentalnya menjadi bagus, yaitu dengan cara terapi alam dan dengan cara di track. Nah, kita akan bahas satu persatu, baik dari terapi alam maupun dari track ya, teman-teman. Nah, untuk terapi alam nih, jadi terapi alam ini
manfaatnya bagus sekali untuk membuat atau untuk mengolah si mental burung sogon menjadi fighter, yaitu kita lakukan atau centolkan burung si burung kita yang dalam sekar itu di alam, yaitu yang suka dilalui oleh si burung sogon itu, atau pohon yang suka dihinggapi oleh si burung itu. Yang otomatis burung di alam itu kan ada yang masih hijauan, ada yang masih trotol, atau ada yang masih udah plumet, dan masih juga banyak burung yang fighter yang lainnya seperti burung perenjak, burung kacamata, dan burung yang lainnya teman-teman. Nah itu bisa juga menambahkan si mental menjadi fighter, yaitu dengan seringnya dia melatih alam, lama kelamaan si mental yang tersebut itu akan terbangun teman-teman. Nah jadi saya sarankan untuk membangun mental si burung itu kita lakukan 1 minggu 3 kali saja teman-teman. Dan jangan lupa kita awasi terus si burungnya, takutnya ada predator seperti ular, biawak, atau semacamnya. Jadi terapi alam itu bisa membuatkan si burung menambah fighter. Yang kedua nih, di-track. Nah, di-track juga bisa membuatkan si burung fighter teman-teman. Yang misalnya nih, kita track dengan yang sogon yang lain, misalnya dengan komunitas yang lain, kita misalnya sogon trotol, sogon plumet, dan sogon yang masih hijau kita satukan nih. Kita lihat nih, wah ternyata si burung yang plumet malah kalah menta. Pastilah karena burungnya itu, meta itu belum terbuat. Tetapi kalau misalnya sogon yang trotol itu mau ngelawan si yang plumet itu, tapi malah sebaliknya si plumet malah malah takut sama trotol, berarti meta si trotol itu udah sangat bagus teman-teman. Untuk melakukan terapi atau track ini saya sarankan untuk 1 hari itu sampai 2 kali. Dan lamanya itu setengah jam saja teman-teman. 1 minggu atau 1 harinya itu kita lakukan track dengan 2 kali sehari aja teman-teman. Dan bagaimana sih cara melihat si mental itu sudah mantap atau belum? Kita bisa track dengan yang lebih tua. Misalnya sogon trotol, kita track dengan sogon yang sudah plumet. Misalnya si sogon trotol cenderung dia diam, berarti si mental itu masih belum bagus lah. Masih takut sama yang sogon trotol, si yang plumet itu. Tetapi misalnya si sogon trotol sama sogon trotol ditarungin atau di track, malah yang dua-duanya malah gacor, berarti itu burung udah mentalnya udah bagus teman-teman. Nah jadi untuk melihat si mentalnya udah terbangun atau belum itu kita bisa mau track gitu ya teman-teman. Yang tadi misalnya burung trotol sama yang plumet, malah yang si plumet malah cenderung diam, yang karena si plumet ini mentalnya belum bagus. Tetapi kalau misalnya trotol sama trotol dua-duanya malah gacor, nah berarti si mentalnya itu udah terbangun teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau misalnya teman-teman masih belum ada yang jelas atau masih belum paham, teman-teman silakan saja untuk mengkomen di kolom komentar atau di komunitas ya. Nanti saya akan jawab satu persatu kalau saya ada waktu teman-teman. Jadi intinya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ditonton terus video yang lainnya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, di like, di share, dan di komen teman-teman.